ada sebuah pohon besar yang saking besarnya kalau kita berdiri di bawahnya kita nggak bisa melihat langit. Dan yang terpenting sobat, di dekat pohon itu ada bangunan kuno, bangunan bekas Belanda, sudah berumur ratusan tahun. Dan di situ konon kabarnya sobat, banyak sekali penampakan bangunan yang disebut sebagai landhuis alias tempat tinggal tuan tanah zaman Belanda dulu. Kita belum tahu. Ayo kita gali. Permisi, teman-teman. Permisi, punten. Jadi sobat, di dalam pohon ini ada rongga sepertinya. Ini cukup besar untuk satu orang bisa masuk atau terselip ke dalamnya ya. Di sini sudah tidak kelihatan atau sudah tidak jelas lagi batang intinya yang mana. Karena sudah begitu banyak akar yang tumbuh di sekitarnya. Pohon ini sangat besar ya sobat ya. Jadi mungkin diameternya kalau diukur nih kira-kira diameternya sekitar 3 meter ya. Ini pohon yang besar sekali. Nanti kita akan coba gali ya informasi yang lebih jauh tentang pohon ini. Bisa. Kalau melihat sendiri belum pernah lihat, tapi dengar-dengar sih ada katanya sih. Ada yang tadi dibilang apa itu orang Belanda ya? Laki perempuan pak? Ya ada yang bilang laki, ada yang bilang perempuan tidak. Tapi nggak mengganggu ya? Enggak. Inilah yang disebut sebagai Wisma Landhuis. Wisma yang tepat di dekat pohon besar itu. Jadi pohon besar itu di samping dari Wisma Landhuis ini. Memang Wisma Landhuis ini sobat sudah mengalami banyak perubahan, sudah direnovasi, tapi kurang lebih bentuknya masih sama dengan ketika dulu pemilik aslinya tinggal di sini. Beliau adalah seorang tuan tanah dari Belanda yang menguasai hampir seluruh daerah Darmaga. Luas tanah yang beliau miliki dulu sekitar 21.000 hektar. Lonceng yang cukup besar ukurannya. Dulu kabarnya lonceng itu ada di belakang dari Landhuis. Tapi kemudian dipindahkan ke depan Landhuis. Ya ini sobat. Ini monumen lonceng itu dipindahkan ke sini ya. Dilengkapi dengan tembok di kiri kanan ini. Dan loncengnya ada di tengah sobat. Nah itu. Cukup besar sobat loncengnya. Mungkin kalau kita turunkan diameternya bisa 0,5 meter sobat. Lonceng ini konon kabarnya di masa ketika tuan tanah di Landhuis ini masih hidup, lonceng ini dibunyikan untuk mengumpulkan para budak atau para pekerja perkebunan. Lonceng dibuat tahun 1805, tugu dibuat tahun 1885. Nah, kemudian dipugar oleh pemerintah Indonesia tahun 1980. Jadi benar-benar pohon itu tidak diketahui jejaknya, Pak. Saya yang tidak tahu. Ya Bapak aja yang sejak tahun berapa 68 nggak mendengar sejarah pohon itu gitu. Ya mungkin karena saya kurang memperhatikan. Taruh ada yang teman saya, murid saya yang memang rada menguasai pohon-pohon di kampus. Saya coba cek dulu. Halo, Mas.
eyangnya masih tidur. Oh, ada ini. Ada. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bambang kan pernah tinggal di Landhuis ya, pernah. Ya. Ya. Teman datang, dia terkagum sama pohon di samping Landhuis, samping kanan itu pohon yang besar itu. Saya sendiri udah orientasi, saya udah lupa pohon jenis apa itu. Pak Bambang masih ingat nggak? Agak ingat. Agak ingat? Nggak ingat. Ya itu sama saya juga. Mungkin karena faktor ya. Ini ada yang nanya kapan katanya ditanam. Setahu saya mah sejak Landhuis ada di situ juga sudah ada pohon itu. Pohon itu kecil waktu saya itu. Masih kecil. Yang sebelah kanan itu Pak, yang menggugurkan daunnya ya. Iya. Kecil sekali. Pohon apa Pak Bapak nggak tahu namanya? Namanya nggak tahu mana. Saya ini hafal gitu. Lumayan. Ya. Yang jelas di depan itu tuh ada 2 pohon asem. Iya itu lah pohon asem yang. Tapi pohon situ itu jauh lebih kecil dari itu, kecil masih. Jadi lebih duluan pohon asem ya? Tumbuh. Oh iya betul masih. Ya. Iya Pak Ustadz, mau tanya nih saya. Pak Iwan tahu nggak? Landhuis tahu ya pasti tahu. Oh ya, Landhuis tahu ya, gedung itu ya. Gedung itu. Nah sebelah kanan Landhuis itu ada pohon yang gede, yang daunnya suka menggugurkan daun. Sebelah kanan ya? Iya, sebelah Kalau kanan. dari depan berarti sebelah kiri. Kalau dari depan ya kita menghadap Landhuisnya sebelah kiri. Jadi diapit antara Landhuis sama asrama ini Al-Huriyah. Asrama Al-Huriyah ya. Itu. Jadi di belakangnya asrama Al-Huriyah. Nah itu ada pohon yang daunnya menggugurkan. Pohonnya gede, sekarang paling gede lah di situ. Itu tahu nggak Pak Iwan jenis pohon apa? Coba lagi pohon seperti apa ya? Nah, Bukan beringin, bukan ya? Bukan beringin. Bukan. Kalau beringin depan rumah saya juga ada beringin. Ini daunnya gugur daun ya? iya, Gugur. ini ada tamu saya Ya. pengen tahu nama pohonnya itu. Oh, ya. Kalau ada fotonya sih bisa dikirim, Mbak. Kalau ada fotonya. Ada fotonya, ada. Oh, iya. Bangga dikirim ya. Oke, dia memperhatikan bagian batangnya, tampak pohon ini sudah tumpangi beringin fikus. Jadi kesambi ada fikusnya, ada beringinnya. Kosambi tapi bercampur apa gimana? Dengan fikus, beringin. Oh, jadi maksudnya persilangan gitu? Bukan, dempet. Oh dempet, jadi satu. Nih, untuk kaca sendiri. Iya. Nah, ini jawaban dari ahli Pohon-pohonan. ahli pohon-pohonan ya. Ya. Meskipun kurang jelas karena tidak bisa di close up, karakter daunnya dari bentuk daunnya kemungkinan pohon kesambi. Bila memperhatikan bagian batangnya, tampaknya pohon ini sudah ditumpangi beringin. 2 pohon jadi satu. Sebetulnya Landhuis itu sekarang difungsikan sebagai tempat penginapan untuk umum, sobat. Jadi wisma tamu yang bahkan bisa ditemukan di Traveloka atau di berbagai aplikasi penginapan lainnya ya. Landhuis ini termasuk disukai ya sobat ya oleh konsumen karena suasananya yang tenang dan juga terutama sobat katanya karena ukuran kamarnya yang besar. Jadi memang kamar X dari orang-orang Belanda dulu yang di Indonesia itu memang besar-besar dengan plafon yang tinggi. Jadi ketika masuk ke dalam kamar itu terasa sejuk sobat. Yaitu sengaja dibuat oleh arsitek sedemikian rupa supaya orang Eropa yang biasa tinggal di udara dingin tetap merasa sejuk dan tidak kepanasan di daerah tropis ya di Indonesia ini. Bayangkan sobat kalau pohon itu ditebang, tidak ada pohon itu, maka akan berbeda atmosfernya, berbeda suasananya sobat. Jadi rupanya pohon itu dengan wisma ini merupakan satu kesatuan. Pohon asem.
Jadi Pak siapa Pak? Pak Bambang Pragodono. Dosen juga. Ya, sudah terjun juga. Nah dia tuh Dia pernah lebih tinggal di senior. Lenwis, tinggal di Lenwis. Waktu belum ada rumah dinas, jadi dia ditempatkan di Lenwis, termasuk Pak Samsul tadi. Sajat ini juga. Dipindahkan ke Ponasem Penasem. waktu lagi tidur. Begitu itu. Di Ponasem yang di depan Lenwis ya, sebelum ditebang ya. Iya. Dulu. Sebelum mati. Gitu. Itu kan ditebang karena mati. Oh, oke. Mungkin kalau nggak mati sih sampai sekarang masih itu. Dipindahkan. Ponasem itu besar. Jadi lagi tidur tiba-tiba dia pindah tidur di Ponasem, di bawah Ponasem. Iya. Tanya seorang Irfan itu. Tadinya kantor saya di situ, kantor Pinko. Terus belakangnya Pak Staf ya, Pak Suryono di belakang lagi. Terus suatu saat, Pak Sur pindahin yuk, Pak Sur di depan. Pak Sur kan orang sepuh, jangan di belakang gitu. Jadi, kenapa? Nggak mungkin ada alasan. Ya alasan utama mah, saya kan Pinko. Ya, di depan itu sering didatangin itu loh, wartawan segala macem juga. Kadang-kadang preman-preman juga datang. Kalau saya di belakang kan ngumpet. Kalau di depan Pak Suryono kan orang lebih sepuh kan, preman-preman mungkin nggak akan berani gitu. Ya udah boleh kan. Udah pindahan ya, tukeran tempat. Wah, saya tahu kenapa situ minta pindah. Kenapa Pak? Udah ngerti dah. Kenapa nih? Kenapa? Iyalah, ada yang ganggu kan? Jadi itu kadang-kadang kita nyimpen aloji, kita mau ambil wudhu kan, mungkin di meja gitu, di meja kerjanya. Habis wudhu, mana ada? Tahu ada di atas kulkas. Kadang-kadang barangnya pindah-pindah gitu. Tapi nggak ngeliat pindahnya, nggak ngeliat. Kalau penampakan yang katanya noni Belanda, Nah, saya belum pernah. cuma sering dengar ceritanya gitu. Ya, saya juga dengar. Sejarah kolonialisme masa lalu dengan cara yang berbeda, dengan cara yang eksotis, dan tentu saja sobat, sulit dilupakan. Apalagi kalau Anda berhasil melihat sosok-sosok noni-noni Belanda atau pria-pria Belanda melintas di lobi Lenwis. Pastilah pengalaman yang luar biasa.